Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta didik baru SMK HKTI jurusan perhotelan. Saya ucapkan selamat bergabung bersama kami di sekolah SMK HKTI Temanggung jurusan perhotelan. Senang ya sudah bisa diterima, sudah bisa bergabung lagi. Masih bisa bertemu dengan kita meskipun secara virtual. Dalam sesi ini saya akan mengisi untuk pengenalan jurusan. Perkenalkan sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Bu Indah Setiani. Saya adalah Ketua Program Studi Perhotelan. Saya pengampu perhotelan dari kelas 1 sampai kelas 3. Di perhotelan sendiri nanti ada 4 pengampu jurusan atau produktif. Salah satunya saya, kemudian saya dibantu dengan teman-teman saya atau tim saya. Ada Bu Hastriana, pengampu produktif untuk dasar-dasar kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada Bu Vivi Virgianawati, pengampu laundry dan housekeeping kelas 3. Kemudian ada Bu Widya Stuti, pengampu front office kelas 3 nanti bersama dengan saya. Itu guru-guru pengampu produktif di perhotelan. Kalau sama saya nanti akan ketemu setiap hari ya, jadi jangan bosen. Oke, mungkin di antara mas-mas, mbak-mbak sudah sering mendengar atau bahkan ada yang belum tahu apa itu perhotelan. Apa sih yang dipelajari? Di perhotelan itu yang dipelajari ada banyak mapel. Saya sebutkan yang dasar-dasar itu ada banyak juga, kemudian yang produktifnya ada housekeeping. Apa itu housekeeping? Housekeeping itu adalah salah satu departemen atau pelajaran yang ada di perhotelan yang mempelajari tentang kebersihan, kerapian, keindahan dari suatu hotel, dari kebersihan dan kerapian ya. Di housekeeping sendiri itu nanti ada beberapa banyak section, jadi ada room, ada public area, and then laundry. Laundry itu bisa masuk sendiri di housekeeping, bisa berdiri sendiri. Kemudian pelajaran yang saya sebutkan tadi satunya ada laundry. Laundry tentang pengenalan dan penanganan pakaian. Kemudian ada front office. Front office itu adalah bagian kantor depannya hotel. Jadi tentang penerimaan tamu, pemesanan kamar, kemudian telepon operator, kemudian penanganan barang-barang bawaan tamu itu ada di front office. Mata pelajaran yang lain adalah ada food and beverage, tentang makanan dan minuman. Tapi kalau di perhotelan itu hanya tentang servis, penyajian. Beda sama anak yang buka ya. Buka adalah untuk memproduksi. Kalau kita yang menyajikan nanti ke depan ke tamu-tamu. Jadi sebenarnya karena kita satu rumpun, jadi nanti sering ketemu di hotel. Itu. Kemudian ada laundry, saya ulangi lagi ya, ada housekeeping, FO, kemudian laundry, kemudian FB service, sama industri perhotelan. Jadi untuk pengenalan industri perhotelan, apa aja sih yang mempengaruhi suatu industri pariwisata, salah satunya industri perhotelan gitu. Itu sedikit gambaran tentang pelajaran yang ada di perhotelan. Karena kita anak SMK nanti diwajibkan untuk OJT, sama anak perhotelan juga iya, cuma perhotelan nanti OJT selama 6 bulan di hotel bintang 4 dan bintang 5. Untuk area nanti tergantung kesepakatan bersama. Boleh di Jogja, boleh di Semarang, tapi dalam satu area, satu angkatan satu area gitu. Boleh. Kenapa kita kekeh di hotel bintang 4, bintang 5? Karena untuk mbak-mbak, mas-mas nanti yang mau melanjutkan ke kapal pesiar tidak susah mencari sertifikat hotel bintang 4, bintang 5. Jadi untuk persyaratan naik kapal pesiar itu kan biasanya kalau yang Eropa usia minimal harus 21 tahun, mempunyai sertifikat OJT di hotel bintang 4 atau 5, kemudian English yang bagus, pelatihan kapal pesiar. Jadi kita sudah memenuhi beberapa syarat untuk naik ke kapal pesiar. Jadi banyak alumni kita yang sudah ke kapal pesiar ya. Itu salah satu keuntungannya di perhotelan.
peluangnya untuk kerja di perhotelan itu tidak melulu di hotel. Boleh ke kapal pesiar, boleh bikin usaha sendiri barista atau coffee shop, kemudian laundry, bikin usaha laundry, kemudian kerja di kafe, restoran, catering, banyak sekali. Tergantung kitanya sendiri memotivasi diri kita untuk maju, untuk membuka usaha sebagai entrepreneurs, dari seorang entrepreneurs kalau bisa. Itu yang diharapkan kami, karena SMK memang sebagai slogan SMK HKTI adalah Entrepreneurs School, jadi menciptakan para usahawan yang istilahnya sudah handal gitu ya, yang bersertifikat gitu. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, nanti akan saya kasih slideshow praktek selama anak-anak di sekolah. Karena kita memang sekarang pertemuannya baru secara virtual, daring, pembelajaran jarak jauh, jadi kalian tidak bisa mengunjungi lab kita. Labnya kita perhotelan ada 3, lab front office, yaitu untuk mata pelajaran front office, di sana untuk penerimaan tamu, reception, kemudian pemesanan kamar, reservation, and then bellboy untuk penanganan barang bawaan tamu. Kemudian lab kita yang kedua ada lab housekeeping. Di situ ada room, kamar hotel beserta bathroomnya, kamar mandi, kemudian storeroom, gudang atau alat-alat kita menyimpan alat peralatan hotel. Yang terakhir lab kita ada lab laundry, di situ ada untuk pencucian pakaian, labeling, washing, pressing, semua situ. Dan nanti jangan kaget ya, harus familiar dengan istilah-istilah perhotelan. Kita sekolah di SMK HKTI diusahakan menciptakan tenaga kerja yang bisa berbahasa Inggris. Jadi yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris jangan minder, nanti kita bareng-bareng belajar bersama agar mengenali istilah-istilah bahasa Inggris, tidak takut nanti ketemu dengan orang-orang luar negeri sana yang berbahasa Inggris. Karena kita diwajibkan. Bahasa itu kalau tidak dilatih dari awal tidak akan bisa. Jadi harus berani berbicara, meskipun itu salah tidak apa-apa. Berani bicara sama guru-guru. Nanti akan sedikit banyak kalau salah dibenarkan. Terus pokoknya harus berani. Awalnya juga dulu Bu Indah nggak bisa bahasa apapun. Bu Indah kan lahirnya di Jawa, jadi bisanya bahasa Jawa. Lama-lama kemudian karena nggak tahu ya, saya dari dulu memang sukanya di dunia perhotelan. Saya awal suka bahasa Inggris dulu. Kemudian dulu di kota saya ada SMK perhotelan, saya tertarik karena banyak sekali situ pelajaran bahasa Inggris. Sampai saya kuliah juga di perhotelan, saya kerja juga di hotel. Saya kerja di hotel dari sebelum saya wisuda sampai sebelum saya jadi guru yang sekarang. Sekarang pun saya jadi guru perhotelan. Sebenarnya perhotelan asik, mengasihkan saja. Senang ketemu banyak orang. Senang bisa berbagi dari belahan jiwa di belahan negara manapun. Jadi sharing itu menyenangkan. Kita tebarkan aja aura positif kita ke orang lain. Sama juga nanti orang lain menyebarkan positif ke kita, nanti enjoy, hidup itu enak menikmatinya. Itu yang saya rasakan. Jadi sama yang kita bareng-bareng merubah image yang katanya dunia perhotelan itu tidak bagus. Nyatanya saya meskipun berhijab saya bisa. Sekarang pun hotel-hotel syariah juga banyak. Kakak kelas kemarin yang berhijab suruh di hotel-hotel yang syariah pun saya carikan di tempatnya syariah. Jadi tidak minder, kita belajar bersama, kita maju bersama. Apapun yang bisa saya bantu akan saya bantu, entah itu masalah ilmu dan apapun. Oke, semoga pertemuan virtual kita yang cuma sebentar ini bermanfaat untuk kalian memantapkan diri untuk masuk ke dunia perhotelan. Perhotelan itu pokoknya smile lah. Dimanapun Anda berada, pasti akan menemukan orang hotel yang smiling. Orang-orang yang selalu menghadapi dunia ini dengan senyuman. Itulah orang-orang hotelier. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.